Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Nalurita dengan NIM 64231784. Saya dari kelas 646D01. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio, yaitu tugas individu membuat video mengenai tentang saham. Selanjutnya ada harga saham A dan harga saham B dari periode T0 sampai T3. Harga saham A dimulai dari angka 1000 dan juga nilai harganya sampai 1080. Harga saham B juga dimulai dari nilai 2000 sampai 2200. Nah, return realisasi. Mencari return realisasi rata-rata standar deviasi dari masing-masing saham. Berikut ada returnnya. Mencari return yaitu rumusnya adalah harga saham terbaru dibagi harga saham sebelumnya dikurang 1. Maka menghasilkan 0,050, 0,048 minus 0,018 dari harga saham yang pertama. Ini nilai returnnya. Selanjutnya harga saham yang kedua, harga saham B. Mencari returnnya rumusnya dengan rumus yang sama, 2100 dibagi 2000 dikurang 1 menghasilkan 0,050 dan minus 0,024 dan juga 0,073. Selanjutnya ada rata-rata. Mencari rata-rata adalah rumusnya average di blok return keseluruhan. Maka menghasilkan dari harga saham A yaitu 2,65% dan harga saham B menghasilkan rata-rata sebesar 3,31%. Rumusnya itu tadi average di blok returnnya seluruhnya, maka menghasilkan rata-rata. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi rumusnya standar deviasi di blok return yang sudah dihitung, maka akan menghasilkan dari saham A menghasilkan 3,87 dan standar deviasi dari saham B menghasilkan 5,06%. Selanjutnya di sini ada return dan resiko portofolio, di mana bobot saham A itu sebesar 50%, bobot saham B sebesar 50%. Dan di bawahnya ada covariance AB dan korelasi AB, di mana rumus dari covariance yaitu covariance buka kurung retur saham dikali titik koma retur saham B, maka menghasilkan covariance sebesar 0,00130. Dan juga korelasi menghasilkan minus 0,6621. Rumusnya adalah korel buka kurung retur saham A titik koma retur saham B buka kurung, maka menghasilkan minus 0,6621. Selanjutnya ada return portofolio menghasilkan 2,98, yaitu rumusnya bobot saham A dikali rata-rata return ditambah bobot saham B dikali rata-rata return saham B, maka menghasilkan sebesar 2,98%. Variance portofolio, di mana rumusnya bobot saham A pangkat 2 dikali standar deviasi pangkat 2, maka menghasilkan 0,00037, dan yang B juga sama, rumusnya seperti tadi 0,00064. Selanjutnya yang minus 0,0065 itu rumusnya bobot saham dikali covariance AB menghasilkan minus 0,0065. Selanjutnya variance portofolio itu sebesar 0,00037. Selanjutnya ada resiko portofolio. Rumus dari resiko portofolio yaitu SQRT buka kurung variance portofolio, maka menghasilkan sebesar 1,92%. Selanjutnya ini dari soal, risk free itu sebesar per tahun 4%, return pasar per tahun 10%, beta saham A sebesar 1,2, beta saham B sebesar 0,8, dan beta portofolio itu rumusnya bobot saham A dikali beta saham A ditambah bobot saham B dikali beta saham B, maka menghasilkan angka 1. Selanjutnya ada konversi return dan resiko bulanan ke tahunan dari saham A, saham B, dan juga portofolio, di mana ada return tahunan dan risiko tahunan. Return tahunan rumusnya adalah 1 ditambah return rata-rata pangkat 12 dikurang 1. Maka saham A menghasilkan 36,84 dan juga saham B menghasilkan 47,85 serta portofolio menghasilkan 42,24%. Selanjutnya resiko tahunan.
Resiko tahunan rumusnya adalah standar deviasi dikali SQRT pangkat 12. Maka menghasilkan saham A 13,40%, saham B menghasilkan 17,54, dan juga portofolio menghasilkan 6,63. Selanjutnya ada Sharpe ratio. Rumusnya adalah return tahunan dikurang risk free dibagi risiko tahunan. Maka saham A menghasilkan 2,450, saham B menghasilkan 2,499, dan portofolio menghasilkan 5,764. Selanjutnya ada Treynor rasio dari saham A dan saham B. Rumusnya adalah tinggal diganti pembaginya aja. Rumusnya seperti Sharpe ratio. Maka saham A menghasilkan 0,274, saham B menghasilkan 0,548, portofolio menghasilkan 0,382. Selanjutnya ada expected return CAPM dan Janssen Alpha. Rumusnya risk free ditambah beta saham dikali return pasar dikurang risk free. Maka saham A menghasilkan 11,20%, saham B menghasilkan 8,80%, portofolionya 10%. Return tahunan tinggal copy dari yang di atas. Selisih itu adalah Janssen Alpha, selisih dari expected return dan juga return tahunan. Maka menghasilkan saham A sebesar 25,64%, saham B menghasilkan 39,05%, dan juga portofolio menghasilkan 32,24%. Interpretasi portofolio. Yang pertama adalah return realisasi. Return realisasi merupakan tingkat keuntungan atau kerugian yang benar-benar diperoleh investor berdasarkan perubahan harga saham dari satu periode ke periode berikutnya. Return ini dihitung menggunakan selisih harga saham saat ini dengan harga saham periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Saham A menghasilkan return yang berfluktuasi pada setiap periode dengan total return sebesar 7,94%, saham B menghasilkan total return sebesar 9,94%, sehingga memiliki tingkat keuntungan kumulatif yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Perbedaan return tersebut menunjukkan harga setiap saham memiliki karakteristik pergerakan harga yang berbeda. Saham B memberikan keuntungan yang lebih besar, namun belum tentu merupakan pilihan yang terbaik, karena masih perlu mempertimbangkan tingkat risiko yang dimiliki. 2. Return saham rata-rata. Expected return merupakan rata-rata return yang diharapkan investor berdasarkan data historis. Nilai ini digunakan sebagai indikator potensi keuntungan investasi di masa mendatang. Saham B memiliki expected return lebih tinggi dibandingkan saham A. Artinya, secara rata-rata saham B mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar kepada investor. Semakin tinggi expected return, semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh investor. Namun, expected return yang tinggi ini biasanya diikuti oleh tingkat risiko yang tinggi, sehingga perlu dilakukan analisis risiko. Yang ketiga, risiko dan standar deviasi. Saham A memiliki risiko yang relatif lebih rendah, saham B mempunyai tingkat risiko yang paling tinggi, karena nilai standar deviasinya ikut besar. Hal ini menunjukkan bahwa return saham B lebih berfluktuasi dibandingkan saham A. Dengan kata lain, investor berpeluang memperoleh keuntungan yang lebih besar pada saham B, tetapi juga menghadapi kemungkinan kerugian yang lebih tinggi. Return dan risiko portofolio. Expected return portofolio diketahui sebesar 2,98, risiko portofolio sebesar 1,92, korelasi kedua saham sebesar minus 0,662. Nilai korelasi yang negatif menunjukkan bahwa pergerakan kedua saham cenderung berlawan arah ketika salah satu saham mengalami penurunan. Saham lain cenderung mengalami kenaikan. Kondisi tersebut memberikan manfaat diversifikasi yang mampu menurunkan risiko investasi. Walaupun expected return portofolio berada di antara expected return saham A dan saham B, risiko portofolio justru turun secara signifikan menjadi 1,92%, jauh lebih rendah dibandingkan risiko masing-masing saham. Hasil tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi berhasil meningkatkan efisiensi investasi, karena investor tetap memperoleh tingkat keuntungan yang cukup baik dengan tingkat risiko yang jauh lebih kecil. Sharpe ratio, Treynor ratio. Sharpe ratio mengukur besarnya expected return yang diperoleh investor untuk setiap satuan risiko yang ditanggung. Semakin tinggi nilai Sharpe ratio, semakin baik kinerja investasi karena investor memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan imbal hasil yang sebanding dengan tingkat risiko yang ditanggung oleh investor. Semakin besar nilai Sharpe ratio, maka semakin efisien portofolio tersebut dalam menghasilkan return.
Treynor ratio mengukur tingkat keuntungan portofolio terhadap risiko sistematis yaitu beta. Semakin tinggi nilai Treynor ratio, maka semakin baik kemampuan portofolio dalam menghasilkan return atas setiap satu unit risiko pasar yang ditanggung. Berdasarkan seluruh hasil analisis dapat disimpulkan bahwa portofolio yang dibentuk dari kombinasi saham A dan saham B memiliki kinerja yang baik. Meskipun saham B menawarkan expected return yang lebih tinggi dibandingkan saham A, tingkat risiko juga ikut besar. Maka, dari komposisi investasi yang seimbang, risiko investasi berhasil ditekan dari 3,87% dan 5,06% menjadi 1,92%. Penurunan risiko ini terjadi karena adanya korelatif negatif antara kedua saham, sehingga manfaat diversifikasi dapat dirasakan secara optimal. Dengan demikian, portofolio tersebut dapat dikategorikan sebagai portofolio yang efisien karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Tugas kedua, itu ada 3 aset saham. Di sini dapat dilihat ada periode saham A, saham B, dan saham C, di mana saham A dimulai dari 1000 sampai 1150, saham B dimulai dari 2000 sampai 2250, saham C dimulai dari 1500 sampai 1650. Di sini mencari return dari saham tersebut, di mana rumus return adalah harga saham baru dibagi harga saham sebelumnya dikurang 1. Maka dapat dihasilkan pada saham A-nya sebesar 0,0500 dan juga 0,0476 minus 0,0182 dan juga 0,0648. Saham B menghasilkan return sebesar 0,0500, terusnya di bawahnya ada minus 0,0238 dan 0,0732 dan juga 0,0227. Nah, saham C menghasilkan 0,0333 dan juga di return di bawahnya 0,0323, menghasilkan di bawahnya lagi minus 0,0125 dan juga menghasilkan 0,0443. Selanjutnya perhitungan varians dan standar deviasi saham A. Variansnya dari saham A 0,0014, standar deviasinya 3,70%. Selanjutnya dari saham B, variansnya 0,0017, standar deviasinya 4,17%. Selanjutnya dari saham C, yaitu menghasilkan variansnya sebesar 0,0006, standar deviasi yang didapat sebesar 2,52%. Selanjutnya mencari rata-rata, rumusnya adalah average di blok semua bagian return. Maka dari saham A itu menghasilkan 3,6%, dari saham B menghasilkan 3,1%, dari saham C menghasilkan 2,4%. Return annual rumusnya itu adalah 1 ditambah rata-rata dipangkat 12 dikurang 1. Maka menghasilkan return annual saham A-nya itu sebesar 52,98% dan juga saham B sebesar 43,45%, saham C sebesar 33,47%. Selanjutnya mencari varians, rumusnya itu adalah varians di blok semua return sahamnya, maka menghasilkan saham A itu sebesar 0,0014, saham B juga menghasilkan 0,0017, varians dari saham C menghasilkan 0,006. Selanjutnya ada resiko saham A sebesar 3,70%, saham B sebesar 41,17%, dan juga saham C sebesar 2,52%. Ada korelasi dan covariance dari saham A dan juga saham B. Rumus korelnya itu adalah korel buka kurung saham A dibandingkan saham B, maka menghasilkan korelasi sebesar 0,626. Dan juga begitupun saham selanjutnya, yang saham A dan saham C, maka menghasilkan korelasi sebesar 1, saham B dan juga saham C menghasilkan korelasi sebesar minus 0,630. Covariance, rumus covariance adalah covariance buka kurung saham A titik koma saham B tutup kurung, maka menghasilkan minus 0,001. Begitupun saham A, AC dan saham BC, maka saham AC menghasilkan 0,009, saham BC menghasilkan minus 0,007. Selanjutnya kombinasi portofolio. Di sini bobot sudah ditentukan dari tugasnya, yaitu 50%, 25%, 25%, menghasilkan 100%. Jadi bobot itu harus menghasilkan 100%. Di sini ada varian 1, varian 2, varian 3, kovar AB, kovar AC, dan juga kovar BC, maka menghasilkan matriks. Varians portofolio, rumusnya itu MMULT bandingkan bobot dikali dengan matriksnya. Selanjutnya menghasilkan varians portofolio sebesar 0,004. Standar deviasi rumusnya SQRT buka kurung varians portofolio, maka menghasilkan 2%. Selanjutnya standar deviasi annual itu sebesar 6,91%. Dan return portofolio sebesar 45,72%.
Selanjutnya, identifikasi portofolio optimal dari 3 skenario. Maka di sini portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3. Maka membuat grafik efisien frontier dari risiko dan return yang sudah ditentukan dan hasil yang sudah ditentukan dari perhitungan di atas. Berikut adalah membuat grafik efisien frontier. Maka pertama-tama tekan tombol insert. Setelah itu kita pilih chart, maka pilih yang paling atas. Nah, yang paling atas. Setelah itu kita masukkan data-data. Maka tekan tombol kanan pilih select data. Nah, di sini kita add yang paling atas, kita tulis P1, kita salin, dan juga yang paling bawah itu kita tulis kita masukkan resikonya dari portofolio 1, terus ya yang paling bawah ini kita masukin returnnya. Nah, jadi setelah itu sudah selesai, pencet OK, masukin lagi, add lagi sampai portofolio 3. Maka setelah itu tekan tombol OK, maka akan menghasilkan bentuk grafik efisien frontier seperti ini. Tinggal digeser aja ke dekat tulisan grafik efisien frontiernya. Selanjutnya portofolio optimal. Di sini return resikonya itu dihasilkan dari return dibagi resiko. Maka portofolio 1 sebesar 8,22, portofolio 2 sebesar 8,17, portofolio 3 sebesar 6,62. Maka selanjutnya data parameter pasar, di mana risk free-nya dan juga return pasarnya serta betanya udah ditentukan dari soal. Risk free-nya sebesar 4%, return pasar sebesar 10%, saham A sebesar 1,2, saham B sebesar 0,8, saham C sebesar 1. Maka selanjutnya mengevaluasi kinerja SHAPE, Traynor, dan juga Jensen Alpha. Portofolio itu rumusnya dari beta itu sum produk buka kurung bobotnya titik 2 beta saham A dan saham B sampai C. Maka menghasilkan 1,05. Selanjutnya mencari return anual. Sudah dicari sehingga diturunkan saja dari angka yang ada di atas. Resiko anual itu rumusnya standar deviasi dikali SQRT buka kurung 12 tutup kurung. Maka menghasilkan saham A sebesar 12,80%, saham B sebesar 14,44%, saham C menghasilkan 8,72%, maka portofolionya menghasilkan 6,90%. Sharpe ratio, rumusnya return anual dikurang risk free dibagi risiko anual, maka menghasilkan saham A 3,826, saham B sebesar 2,73, saham C menghasilkan 3,38, maka portofolionya menghasilkan 6,035. Ini mencari Traynor rasio, rumusnya sama, maka dibedakan cuma pembaginya aja menjadi beta. Saham A menghasilkan 0,408, saham B menghasilkan 0,493, saham C menghasilkan 0,295. Maka portofolionya sebesar 0,397. Selanjutnya ada expected return dari ketiga saham tersebut. Expected return Jensen Alpha. Rumusnya itu risk free tambah beta saham dikali buka kurung return pasar dikurang risk free. Maka saham A menghasilkan 11,20%, saham B menghasilkan 8,80%, saham C menghasilkan 10%. Portofolionya menghasilkan 10,30%. Nah, kalau return tahunan itu diturunkan dari tadi yang di atas angkanya. Maka mencari Jensen Alpha itu dari return tahunan dikurang expected return. Maka saham A menghasilkan 41,78%, saham B menghasilkan 34,65%, saham C menghasilkan 23,47%. Maka portofolionya itu sebesar 35,42%. Selanjutnya ada interpretasi kinerja investasi dari ketiga saham tersebut. Yang pertama ada return dan risiko masing-masing saham. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham A memiliki expected return sebesar 3,61% dengan risiko sebesar 3,70%. Saham B memiliki expected return sebesar 3,05% dengan risiko 4,17%. Sedangkan saham C memiliki expected return sebesar 2,43% dengan risiko 2,52%. Dari ketiga saham tersebut, saham A memberikan expected return tinggi, sementara saham C memiliki risiko paling rendah sehingga lebih stabil dibandingkan saham lainnya. Yang kedua ada korelasi dan covariance antar saham. Analisis korelasi dan covariance dilakukan untuk mengetahui hubungan pergerakan antara saham. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa saham A dan saham B memiliki korelasi sebesar minus 0,6263 dengan covariance minus 0,000965, sedangkan saham BC memiliki korelasi sebesar minus 0,6300 dengan covariance minus 0,006661. Kedua
pasangan tersebut memiliki hubungan negatif sehingga memberikan manfaat diversifikasi. Sementara itu, saham A dan saham C memiliki korelasi 0,999 dengan covariance 0,000930 yang menunjukkan bahwa kedua saham bergerak hampir searah sehingga manfaat diversifikasinya relatif kecil. Ketiga itu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Selanjutnya dibentuk beberapa kombinasi portofolio menggunakan proporsi investor yang berbeda. Terdapat 3 skenario yaitu P1 sebesar bobotnya 40%, 20%, P2 bobotnya 30%, 40%, 30%, dan P3 bobotnya 50%, 25%, 25%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa P1 menghasilkan return 45,26% dengan resiko 5,54%, P2 menghasilkan return 43,31% dengan resiko 5,31%, sedangkan P3 menghasilkan return 45,72% dengan resiko 6,91%. 4. Menggambar efficient frontier. Berdasarkan grafik efficient frontier, portofolio P1 dan P2 berada pada bagian kurva yang lebih efisien dibandingkan P3. Walaupun P3 memiliki return sedikit lebih tinggi, tapi risikonya juga ikut lebih besar. Sebaliknya, P1 memberikan keseimbangan return dan risiko yang lebih baik sehingga dipilih sebagai portofolio yang paling optimal. Yang kelima, menentukan portofolio optimal. Penentuan portofolio optimal dilakukan dengan membandingkan resiko, return, dan juga masing-masing dari portofolio tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio 1 memiliki nilai return dan resiko yang paling bagus daripada portofolio yang lainnya. Keenam, mengevaluasi Sharpe ratio, trainer ratio, dan Jensen Alpha. Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa Sharpe ratio portofolio sebesar 6,035 lebih tinggi dibandingkan masing-masing saham sehingga menunjukkan kinerja portofolio yang sangat baik. Nilai trainer ratio portofolio sebesar 0,3973 menunjukkan bahwa portofolio mampu menghasilkan return yang baik terhadap risiko sistematis yaitu beta. Selain itu, Jensen Alpha portofolio sebesar 0,3542 bernilai positif yang berarti portofolio mampu memberikan return di atas return yang diharapkan berdasarkan model CAPM dan menunjukkan kinerja investasi yang baik. Terakhir, keputusan manajerial. Berdasarkan seluruh hasil analisis, portofolio 1 direkomendasikan sebagai alternatif investasi terbaik. Portofolio ini mampu memberikan keseimbangan yang optimal antara tingkat return dan juga risiko, serta memperoleh hasil evaluasi yang baik berdasarkan metode Sharpe ratio, trainer ratio, dan Jensen Alpha. Oleh karena itu, strategi diversifikasi melalui pembentukan portofolio P1 layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena mampu meningkatkan efisiensi investasi sekaligus mengendalikan risiko.